Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini sedang ramai dibahas di media sosial tentang seorang yang dijuluki pesulap merah. Yang pesulap merah ini di akunnya banyak membongkar trik-trik seperti pengobatan yang terkena santet, misalnya perdukunan yang bermodus penipuan. Yang padahal pengobatannya itu menggunakan trik, kata sang pesulap merah. Apakah benar Abah yang dilakukan oleh pesulap merah? Dan bagaimana tanggapan Abah tentang itu? Baik. Syariat baginda Nabi Muhammad SAW tidak ada urusan dengan sihir, tidak ada urusan dengan perdukunan, dan juga tidak ada urusan dengan persulapan. Iya kan? Sulap itu memang asasnya adalah yang namanya sulap itu ya bim salabim. Iya kan, kalau sudah bim salabim itu pasti ada pengkelabuan. Maka kita tidak perlu terlalu sibuk ngurus seperti itu. Ahli iman itu sudah jelas. Ahli iman kesibukannya apa? Idza asobatku sarra fasyakar, wa idza asobathu darra fasobar. Ahli iman itu kalau dikasih kemudahan oleh Allah maka dia bersyukur. Kalau dikasih kegundahan oleh Allah, kesempitan oleh Allah, maka dia sabar. Ahli iman itu hanya urusannya dengan Allah. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Kita nggak ngurus pesulap hijau, pesulap kuning, pesulap putih. Nggak ada urusan itu. Ya kan? Hanya karena beliau bertanya gimana apa pendapatnya, apa kan gitu kan. Ini kan kemarin sudah kita jawab sebenarnya. Artinya gini. Seseorang dengan mimbarnya, seseorang dengan mimbarnya, lah kok menyesatkan seseorang, apakah itu urusan akidah, ataukah itu urusan penyelewengan dana, urusan uang, yang memang ternyata ada urusan dengan masyarakat orang awam, udah bener melenceng, maka cara untuk berdakwah sama dia bagaimana? Maka sampaikan juga di media. Sampaikan juga di media. Nggak masalah. Contoh ini, contoh. Ada orang akidah sesat. Dia punya media. Anggaplah orang-orang liberal. Orang-orang liberal ini kan, orang liberal itu syariatnya adalah alam. Al-Qur'annya alam. Bukan Al-Qur'an baginda Nabi Muhammad, bukan. Al-Qur'annya ini perubahan zaman. Dia punya media dia, dengan medianya itu menyesatkan banyak orang. Lah ini bagaimana kalau kayak gitu? Nggak apa-apa, sampaikan juga di media, bongkar saja. Kenapa? Biar banyak orang terselamatkan. Nah, ini nggak masalah kalau memang ternyata ini ada urusannya dengan akidah dan urusannya dengan banyak orang awam. Kalau memang ternyata menurut itu orang bahwasanya ini adalah akidahnya salah, bahkan ada urusan penipuan ataukah apa, monggo, karena dia menipunya pakai media, maka Anda juga bikin tandingan media untuk mencerdaskan umat dan mencerdaskan bangsa agar supaya tidak tertipu dengan urusan-urusan seperti itu. Kayak itu nggak masalah. Adapun kalau menyebut orang itu bagaimana kan gitu kan. Kalau memang sudah terbukti kesesatannya, ya sebut. Dajjal, sebut aja Dajjal. Nggak apa-apa, sebut, nggak apa-apa kalau sudah terbukti kesesatannya. Tapi kalau masih abu-abu kok menyebut, ini gonjing jadinya. Jangan, kalau abu-abu jangan. Tapi kalau sudah terbukti memang ini orang ini sesat, menyesatkan, bahaya, karena sudah banyak korbannya, maka tolong disebut, nggak apa-apa. Namanya siapa? Oh si Anu, ya nggak apa-apa kalau sudah terbukti. Tapi kalau belum terbukti, jangan. Malah nanti kita jadinya gunjing nanti. Kita pengen membenarkan, tak taunya malah menguak permasalahan baru. Sebaik-baiknya mengingatkan sebisa mungkin, datengin aja dulu. Assalamualaikum, diingatkan pelan-pelan. Kalau masih tetap kayak gitu, ternyata semakin menjadi fitnahnya, ya sudah. Kalau kayak gitu ya nggak apa-apa, buka saja. Kami kan kemarin bawa cerita, kami ada dulu di India itu, ada seorang dukun yang dibesarkan oleh orang India, namanya Sai Baba atau siapa gitu. Ini memang orangnya sakti, memang
orang sakti itu Bapak Ibu bukan hanya dari kalangan orang dekat kepada Allah saja. Orang yang nggak pernah sholat pun bisa sakti, tapi judulnya bukan kesaktian mukjizat, bukan kesaktian karomah, tapi kesaktian istidraj atau sihir. Sihir itu kesaktian yang diberikan kepada orang-orang yang nggak dekat sama Allah. Semakin dia kurang ajar kepada Allah, maka sihirnya semakin nampak. Nah, ini ada di India itu seperti itu. Dia dengan sihirnya mengkelabui pengikutnya banyak ribuan. Pengikutnya banyak ribuan. Kalau dia megang gandum itu, dipegang gitu, gandumnya jadi emas. Dan dia bisa terbang. Bisa terbang di hadapan umatnya, jamaahnya itu. Akhirnya ada seorang Habib kunjung ke makamnya Rasulullah SAW. Habib ini kunjung ke makamnya Rasulullah, sempat tertidur, tak taunya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Mimpi ketemu Rasulullah, dikasih tongkat sama Rasulullah, disuruh dakwah ke India. Akhirnya nyampe lah ke India, ketemulah dengan Syekh Ali Baba ini. Dia lagi meragain kesaktiannya di depan pengikutnya itu, lagi terbang keliling gitu. Tongkatnya itu dilempar, tongkat pemberian Rasulullah tadi dilempar, akhirnya itu digebukin di atas itu. Syekh Ali Baba digebukin ke atas sampai akhirnya jatuh. Dari sini banyak pengikutnya yang meninggalkan dia. Lu kalau kayak gitu nggak apa-apa. Kalau sudah jelas kesesatannya kayak gitu, ya sudah buka saja. Kalau sudah jelas kesesatannya. Tapi kalau belum jelas kesesatannya, kesesatan yang merugikan orang, akidah, ya kan, penipuan ini ya, itu nggak apa-apa dibuka. Tapi kalau ternyata urusan aib yang bukan ada dengan kesesatan akidah dan kesesatan penipuan, maka ini nggak usah. Tinggal dijabri, diingatkan, dinasehati seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dilakukan oleh beliau kita nggak tahu seperti apa kejadiannya, tapi intinya garis besarnya adalah kalau memang itu urusan akidah dan juga ada penipuan yang berkedok agama yang banyak menyesatkan orang lain, ya nggak apa-apa, buka saja karena dia pakai media. Tapi kalau ternyata tidak terbukti, maka tolong jangan macam-macam, itu membuat malu orang, menjatuhkan kehormatan orang, itu Allah marah, dosanya lebih gede daripada membongkar Ka'bah. Ka'bah itu simbol, syiar Allah yang paling agung. Jika ada orang menghancurkan Ka'bah, dosanya gede, tapi ada lagi dosa lebih gede daripada menghancurkan Ka'bah. Apa? Menjatuhkan, merendahkan kehormatan seseorang. Nggak melakukan itu dibilang kayak gitu, diviralkan kemana-mana, difitnah kesana kemari, maka ini merendahkan kehormatan orang, dosanya lebih gede daripada meruntuhkan Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab.